eh, aksi nyata. Nah, di pertemuan kali ini agak sedikit berbeda gitu. Kita akan membahas tentang program pelajaran PJOK yang dimana program ini yang nantinya kita akan pertahankan atau kita laksanakan di sekolah kita gitu. Nah, baik, kita mulai saja. Program yang akan kita bahas kali ini, yang kita akan diskusikan kali ini adalah program senam Panpikit, yaitu adalah senam anak sehat ceria. Nah, selanjutnya di sini latar belakang program, latar belakang program itu, program senam Panpikit ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik. Di balik maraknya gawai itu gadget ya. Gitu. Selanjutnya kebutuhan gerak peserta didik jadi berkurang karena keasikan memainkan gadget. Selain itu, senam juga berguna untuk tubuh kembang fisik, mengembangkan keterampilan sosial dan menciptakan kebiasaan sehat sejak dini. Nah, makanya kebiasaan sehat ya, untuk menjaga kesehatan itu dilakukan sejak usia dini. Nah, yang nantinya akan diterapkan di masa depan ketika anak-anak didik kita, ketika peserta didik kita sudah beranjak dewasa. Nah, selanjutnya ini senam Panpikit itu gunanya untuk apa sih? Nah, ini senam Panpikit ini adalah program latihan fisik yang dirancang khusus untuk anak-anak. Selanjutnya, mengembangkan elemen senam, tarian, dan permainan interaktif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi, serta keterampilan motorik anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Nah, biasanya senam Panpikit ini melibatkan musik yang energik dan gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan usia serta kemampuan anak-anak sehingga mereka tetap termotivasi dan senang berpartisipasinya. Nah, sampai di sini, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yang kita akan diskusikan hari ini nih. Tujuan, terima kasih Pak Amir telah hadir. Selanjutnya tujuan program ini ya. Tujuan program yang kita akan bahas hari ini, menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan tunggal, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima itu bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen itu. Nah, selanjutnya menumbuhkan kepedulian akan kesehatan, dimulai dari senam Panpikit dan berdampak untuk semua warga sekolah. Memenuhi pentingnya kebugaran jasmani untuk mencapai derajat kesehatan dalam kehidupan. Nah, sampai di sini kita akan mendiskusikan tentang tujuan program yang ada. Nah, nantinya senam Panpikit ini akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, melalui peserta didik kita. Jadi nanti kita sebagai guru ini, kita hanya memfasilitasi atau kita hanya merekomendasi saja senam-senam yang dipilih oleh si peserta didik kita. Nah, misalkan nanti kan si anak membuat poster
mengkampanyekan tentang kebugaran kesehatan yang ada di sekolah kita, gitu. Si anak membuat poster, nah nanti selanjutnya membuat pamflet, gitu. Setelah itu mempresentasikan senam yang dia dapatkan. Nah nanti si anak mencari referensi senam-senam yang ada di internet seperti di YouTube, gitu kan sekarang banyak. Nah yang seperti yang ada di sekolah kita kan udah ada senam 1000. Nah terus selanjutnya kemarin ada senam baru, senam si Pompong. Nah terus selanjutnya ada senam kewer-kewer. Nah itu juga termasuk salah satu senam dari Pak Fikit itu, gitu. Nah nanti ya boleh. Untuk senam ini kan baru. Senam Pak Fikit ini kan baru. Ya. Jadi ini diperuntukannya untuk kelas berapa gitu? Karena kalau kelas 1 kan nggak mungkin dia bisa menjadi fasilitator. Jadi apakah dari kelas 4 gimana atau kelas 6? Terima kasih. Terima kasih Pak Arsan, pertanyaannya sangat menarik, pertanyaan sangat bagus. Jadi gini, senam Pak Fikit ini bukannya baru ya kan? Senam Pak Fikit ini cuma hanya sebuah istilah gitu kan, yang artinya apa? Nah yang artinya ini senam anak sehat ceria gitu. Pak Fikit itu artinya senam sehat ceria. Nah senam ini berbagai macam senam itu bisa masuk ke dalam, bisa dikatakan senam Pak Fikit gitu. Nah usia berapa aja sih yang bisa menjadi mentor atau menjadi instruktur gitu. Nah di program kali ini saya memprogramkan kelas 5 dan 6. Kenapa kelas 5 dan 6? Karena kelas 5 dan 6 secara fase sudah lebih tinggi gitu kan. Nah terus secara nalarnya, secara kreatifnya, secara berpikirnya sudah lebih agak dewasa dibanding tingkat kelas yang lain. Mungkin itu aja. Berarti untuk kelas 1 ya mungkin hanya sebagai ikut lah saja. Karena mungkin karena kelas 1 itu kan masih daya nalar masih kurang. Kemudian juga untuk menjadi instruktur tentunya kan harus memahami cara memegang HP itu sendiri, cara membuka senam apa nih yang dia senangi. Jadi mereka itu pada dasarnya hanya senang melihatnya saja, tetapi untuk menjadi instruktur mungkin belum mampu kan. Mungkin sementara kelas tinggi dulu mungkin ya. Terima kasih Pak Galing. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak semua tentang tujuan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah saya berikan. Saya akan menanyakan doang. Di situ tujuan program itu adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi berarti ini udah mengacu ke kurikulum Merdeka. Nah sekarang senam ini apa bedanya di kurikulum Kurtilas sama Merdeka sekarang? Perbedaannya? Iya. Sebenarnya kalau perbedaan signifikan itu tidak ada, ya perbedaan signifikan itu tidak ada karena setiap menjaga kesehatan kebugaran pasti dengan melakukan gerakan. Salah satunya itu dengan cara senam, gitu kan? Nah, yang jadi tujuan program kita kali ini adalah biasanya kita sebagai guru menjadi instruktur senam. Nah, sekarang kita biasakan si siswa, si peserta didik dia menjadi instruktur dan memilih senam-senam yang dia inginkan. Nah, kita sebagai guru hanya fasilitasi, hanya merekomendasi, oh udah senam ini bagus, senam ini boleh pakai. Mungkin itu aja.
Jadi pada dasarnya mungkin begini Pak Kali ya. Iya. Ini kalau istilah bahasa dari anak untuk anak gitu ya. Jadi anak yang memilih setelah terpilih dikembangkan lagi kepada anak teman-teman yang lain. Gitu. Iya. Itu tujuan dari program PAN Tikin itu. Kalau dulu kan nggak gitu. Jadi guru yang ngajarin, anak jadi pesertanya. Kalau sekarang dari anak untuk anak. Mungkin batasannya aja mungkin Pak Kali. Karena tidak semua senam itu masuk kan ke PAN Tikin itu. Ada senam seperti contoh senam yang dulunya kedewasaan masuk nggak kira-kira? Ya, makanya di sini ada jelaskan. Nah, ini kenapa di konflik ini melibatkan musik, energi dan gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan usia peserta, kemampuan anak-anak. Nah, makanya ini disesuaikan dengan kemampuan. Begini Pak Kali, takutnya anak berseni. Usianya kan nggak sesuai. Lalu kecewa. Iya. Takutnya begitu dong. Nanti kan kita bisa tahu nanti dengan cara yang tidak menyinggung perasaan si peserta didik. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bulan. Nah, ini capaiannya kita tujuh. Capaian kita tujuh. Nah, yang pertama, terbentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang tadi yang kita sebutkan adalah selanjutnya, terpenuhinya derajat kebugaran dan kesehatan peserta didik. Selanjutnya, pembiasaan hidup sehat. Ada yang ditanyakan sampai di sini capaian yang akan kita tuju. Begini, di situ ada saya akan bertanya begini dong. Sejauh mana atau penilaian dari seorang guru, jadi keberhasilan daripada penyampaian peserta didik itu dilihat dari apanya? Jadi mungkin kami si anak itu bisa dikatakan mampu, bisa dikatakan berhasil dengan apa gitu dengan gerakannya, dengan gerakannya sesuai gitu kan ya. Nah, seperti materi-materi sebelumnya yang ada di pelajaran PJOK itu, cara mengetahui si anak berhasil atau tidak dalam pembelajaran PJOK atau dengan senam ini gitu ya. Itu ya dia harus seperti gerakannya, seperti kompakannya, gitu. Seperti senam yang dia dia pilih sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan usia dia tidak. Mungkin itu. Akhir. Jadi dilihat hanya dari ketepatan gerak. Ya. Jadi andai kata sebuah musik mengiringi anak senam, gerakan anak tepat sesuai, berarti itu gerakan berhasil. Dalam arti begitu. Ya nanti kan capaian program ini nantinya akan berlanjut ke dia setelah dia dewasa. Gitu. Senam ini cuma hanya pengantar untuk dia menjaga kesehatan kebugaran tubuhnya. Gitu. Tapi bisa menjamin dengan senam ini akan sehat juga. Ya, mudah-mudahan. Karena kan nanti di program itu kita ada berbagai cara untuk supaya anak tetap konsisten dengan yang dia miliki untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Tadi disebutkan bahwa senam ini hanya untuk kelas 5 dan kelas 6 yang menjadi usulnya. Jadi hanya untuk program sekarang itu atau materi sekarang ini hanya kelas 5 dan kelas 6. Ya, hanya Bukannya kelas 1 sampai kelas 4 tidak
genrenya ini kan banyak nih. Kalau ada apa, oh ada dangdut koplo apa kedaerahan gitu. Nah, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke penampilan itu. Kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan usia peserta didik kita. Kita harus bisa menyesuaikan. Misalkan dia memilih yang musiknya yang kira-kira tadi yang kayak Kak Arsan sampaikan. Misalkan si anak milih musiknya yang bukan sesuai dengan usia dia nih. Nah, kita sebagai guru memberi arahan, oh kamu senang ini ya, kamu harusnya waktunya menggunakan musik ini, menggunakan senang ini. Nanti kalau udah SMP, Nah, nanti kalau kamu ada agak besar, usia kamu sudah baru boleh ini. Nah, bagaimana cara kita memilah-milah gitu kan ya, memfilter senang-senang yang dipilih oleh si anak. Seperti ini. Jadi begini maksud saya, karena kita dari daerah Jawa Barat, jadi ya saya maunya kita lokal aja. Boleh, jadi apalagi menggunakan musik-musik yang tradisional yang daerah kita boleh banget. Tarian-tarian juga boleh, gerakan juga boleh. Jadi dari daerah anak kan banyak, Boleh. yang beli, ya. Jangan sampai anak kelas 1 joget dangdut gitu kan. Jadi kemungkinan jangan lupakan kita ada di daerah mana. Kalau kita di Jawa Barat kan sudah, ya ngapain sih harus pakai senam foto-foto ya. Lebih baik ya, tapi kita banyak ini apa tarian-tarian daerah ya. Gitu maksudnya begitu. Iya. Jadi saya mengharapkan ke fasilitator untuk menyampaikan ke guru orang itu usahakan. Jadi jangan selalu lihat itu genre musiknya ini, tapi pelajari kan dulu daerah, di daerahnya tari daerah banyak. Karena saya lihat di YouTube juga banyak tari anak-anak dari daerah itu, dan satu lagi tidak gerakannya tidak itu juga, dimana orang kita mengemas, tinggal ininya yang bikin itu. Yang lain kali Mungkin kalau tidak ada nanti kita lanjut. Ini baru capaian tujuan yang akan kita capai gitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Nah ini langkah-langkah untuk mencapai program yang kita inginkan. Kebetulan tadi senam pikir atau senam anak sehat ceria. Pengkondisian kelas melakukan persepsi dan persepsi. Nah, nanti ini penerapannya sewaktu kita ada di kelas. Menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik, menyampaikan hasil proyek oleh peserta didik berupa poster atau poster dan video, melakukan pembiasaan senam pikir setiap hari Sabtu sebelum belajar di kelas. Nah, hasilnya apa? Hasil dari program itu, nah ini terbentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Presentasi setiap peserta didik berupa poster, video. Selanjutnya pembiasaan hidup sehat. Nah, ini pembiasaan hidup sehat ini yang nantinya harus semoga gitu ya, keinginan kita bisa diterapkan oleh peserta didik sampai nanti dia dewasa. Terus untuk pelaksanaan senam kan pikir itu yang lebih bagus itu di dalam ruangan apa di luar ruangan? Di luar ruangan kan kita sudah melakukan senam itu saja, kita sudah melakukan senam, tetapi kemarin kita bikin syukurnya kan buruk gitu kan. Nah, terus juga kadang senang, kadang enggak. Nah, nanti ke depannya kita galakan si peserta didik untuk terus senang di setiap hari Sabtu. Nah, terus peserta didik juga yang menjadi instrukturnya. Nah, kita sebagai guru kan mengarahkan saja. Jadi begini, saya harapkan ya, tidak pandai berbicara saja ya. Di situ
jangan sampai wah ini anak-anak hari ini senang nggak, hari ini senang kagak kan ya. Jadi saya minta ketulusannya di hari Sabtu itu ya udah jam sekian udah mulai senang. Itu karena makin ya kalau bisa makin pagi makin bagus karena cuaca kita sekarang yang panas itu kalau persiapan kan terlalu panas. Jadi mudah-mudahan saya minta ini setiap hari Sabtu senang berjalan dengan baik. Ya karena sudah kita programkan, sudah kita programkan dan capaian-capaian dan hasil yang akan kita tuju juga sudah jelas gitu. Makanya untuk kedepannya semoga saja apa yang kita harapkan itu dapat tercapai, dapat terwujud. Nah, saya juga minta begini, di program itu ya ada beberapa tarian yang harus dipelajari kan gitu. Jadi jangan monoton itu di hari Sabtu. Paling tidak kita punya daftar tarian-tarian, apalagi tarian daerah gitu. Jadi sehingga anak itu kita menonton bisanya satu tarian aja gitu. Satu gerakan aja, satu tarian, satu gerakan gitu. Jadi diharapkan contoh 1 bulan anak dalam 4 minggu ini sudah bisa tarian ini, bulan kedua bisa ganti lagi tarian ini. Karena ini bisa manfaatnya itu untuk pensi dari tahun kan begitu. Dengan dipelajari lebih ini sama anak, jadi anak entah itu di pensi itu tidak usah susah-susah nyari di YouTube begitu yang susah-susah yang udah bisa aja kan begitu. Karena kalau udah paham udah bisa gerakannya akan lebih tepat gitu maksudnya. Mungkin ada lagi dari yang lain ada lagi. Dari ini kali. Iya. Apa kan? Mengenai instruktur ya, karena kan yang namanya anak pasti butuh waktu untuk menghafal gerakan. Nah, saya mau menanyakan bagaimana cara program Bagari untuk melatih anak-anak itu menjadi instruktur. Karena misalkan dia udah hafal, terus kata panggil nanti ada programnya tiap bulan misalkan ganti lagu daerah gerakan. Itu apakah setiap akhir bulan diadakan latihan ataukah setiap anak itu memiliki pemahaman senang berbeda? Karena kelas ada 20 anak, karena 5 anak senang ini, 5 anak lagi senang ini. Itu bagaimana caranya melatih anak menjadi instruktur yang baik, gerakan yang bagus, terus juga pemahamannya terhadap gerakan sehat itu bagaimana? Itu caranya. Ya, pasti saya paham dari pertanyaan Pak ya, bagaimana caranya kita melatih peserta didik yang memiliki atau dia punya berbagai macam pilihan senam, gitu kan ya? Misalkan sih anak A, B, C, D senamnya ini, terus selanjutnya D, C senamnya ini, gitu ya? Gitu kan ya? Nah, gini. Kita di sini nanti program kita ini akan kita laksanakan secara berkelanjutan. Misalkan si anak sudah mendapatkan senam 1. Nah, setiap pembelajaran ini kita targetkan dalam 4 minggu. 4 minggu misalkan senam A, nanti selanjutnya 4 minggu kemudian senam B. Artinya karena kita ke profil pelajar Pancasilanya yang berkelanjutan gitu ya Mas. Jadi misalkan ada 5 anak mempunyai senam beda, 5 anak lagi punya senam yang beda gitu kan ya. Gimana sih cara melatihnya, gimana sih cara melakukannya kan gitu ya. Nah, di dalam misalkan si anak itu udah punya 2 senam dalam 1 kelas ya. Nah, bisa aja cara penerapannya itu di hari Sabtu bergantian. Pertama senamnya 5 anak pertama, kedua 5 senam anak yang kedua gitu kan ya. Nah, cara melatihnya kayak gimana ya? Kita hanya mentori apa namanya kalau lihat aja gitu. Kita hanya memfasilitasi aja gerakan-gerakannya dia, jadi kita melihat gerakannya gimana. Kan kita berdifferensiasi, jadi yang berpusat pada peserta didik itu biar peserta yang
reaktif gitu. Kita hanya meluruskan saja gitu. Kata oh ini kamu salah, oh ini kamu kurang didik gitu kan. Mungkin itu Pak Mas. Nah, ini Pak Garis ya. Iya. Kalau zaman dulu, kalau yang namanya senam itu kan gerakannya 8 kali gerakan, gitu kan? 8 kali gerakan, gitu. Hitungannya itu. Nah, kalau sekarang gimana ya? Apa bebas, nggak harus seperti itu? Oh, gerakan 1, 2, 3 gitu nya kan? Iya. Sekarang bebas, sekarang sesuai dengan gerakan yang ada di video itu. Tapi yakin itu akan menimbulkan kebugaran. Kebugaran. Nah, kalau peserta didiknya melakukan apapun gerakan yang dilakukan oleh peserta didik, kalau melakukannya dengan cara tersebut, itu pasti berefek atau berpengaruh dengan kebugaran tubuh. Maksudnya dia dibakari, kalau banyak kaki yang bergerak gitu ya, tangannya jadi kaku, jadi kena kaki gitu lah. Jadi nggak bugar gitu. Kalau dulu kan seimbang, makannya kalau makannya itu seimbang ya Iya. 8, kalau sekarang ada kemungkinan bagian tubuh yang nggak bergerak. Tapi nggak apa-apa ya. Makanya tadi Jelas gerak itu sehat. kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut ke struktur. Nah, ini struktur program. Struktur program, ini peluncuran program senam aktif, pengondisian kelas seperti yang tadi seperti ini, ya seperti langkah-langkah ini strukturnya. Peluncuran program senam aktif, pengondisian kelas melakukan asosiasi dan sesi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya menyampaikan hasil proyek oleh peserta didik berupa foto dan video, melakukan pembiasaan tentang pikir setiap hari Sabtu sebelum belajar. Yang selanjutnya ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Modal manusia meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, komite sekolah yang mendukung pelaksanaan program senam aktif. Selanjutnya modal fisik. Nah, ini modal fisik meliputi lahan sekolah yang cukup luas. Selanjutnya modal lingkungan, ini meliputi lingkungan yang aman nyaman. Selanjutnya modal sosial, itu meliputi kerjasama serta hubungan yang baik antar sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dan dinas terkait. Selanjutnya modal finansial, itu meliputi dana bos, dana kerja dan boskin. Selanjutnya kita lanjut ya. Ini rancangan evaluasi. Rancangan evaluasi itu memeriksa kesesuaian antara rancangan yang disusun dengan pelaksanaan program. Jadi tadi yang disampaikan oleh Amir, ya, yang dirancang sama yang dilaksanakan sesuai atau tidak, gitu kan ya. Nah, selanjutnya hasil evaluasi akan disesuaikan bersama kepala sekolah beserta seluruh rekan guru untuk menjadikan dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Nah, yang terakhir ini yang kita takutkan tadi, kalau Pak Amir yang ditakutkan apakah ini berjalan sampai nanti gitu kan ya. Nah, ini ada di sini. Dalam setiap program sekolah kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, misalnya memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama, gitu kan ya. Nah, konsisten pelaksanaan program karena kurangnya pengawasan yang baik antar peserta didik dan guru. Nah, peserta didik mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan yang mungkin kurang bervariasi. Selanjutnya, kemampuan peserta didik dalam memilih jenis atau konten. Selanjutnya, kesungguhan peserta didik dalam melakukan kegiatan program ini. Itu tadi yang ditakutkan, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan tidak terjawab, gitu kan ya, dari si peserta didiknya takut salah memilih. Jadi salah memilih materi, jadinya si
peserta didik bosan, terus apa namanya, kemampuan si peserta didiknya itu sendiri gitu. Jadi ada berbagai macam kemungkinan untuk tantangan-tantangan yang kita akan hadapi dalam program ini. Gitu. Mungkin sampai di sini sudah terakhir. Slide terakhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin. Mungkin saya ingin menyimpulkan Benar. Ya. Jadi setelah saya meneliti, pada dasarnya program ini mungkin kalau kita jalankan punya kelebihan, Iya. di mana senam yang nanti akan berjalan itu bisa bervariasi, kan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Karena sementara ini kan senamnya itu lagi, itu lagi. Iya. Jadi anak yang kayak kita lah makan, kalau makan tempe lagi, biar kata direkayasa gimana, tempe kan gitu. Nah mungkin senam ini juga begitu. Kalau saya sih berpendapat kalau bisa sebulan sekali ganti kali ya. Iya. Kalian. Ya, Makanya program PK ini 4 kali pertemuan baru 4 minggu. Itu satu. Iya. Jadi sebelum bocah bosan udah ganti yang baru. Jadi kira-kira yang lain begitu. Yuk. Yang penting kan kata pamit, yang penting guru olahraganya harus Iya. kreatif dan tidak melupakan budaya lokal. Nah itu. Nah, mungkin itu harapan dari Pak Kepala Sekolah sebagai pimpinan, karena di kita ini kan banyak ya sekarang melalui media sosial banyak sekali budaya-budaya asing atau senam yang ditunjukkan dari budaya asing, budaya luar yang kurang mencerminkan kepribadian kita yang ada di Jawa Barat yang penuh dengan kesopanan. Mungkin keinginan dari pimpinan kita selaku kepala sekolah ingin membuat ya, kreativitas guru olahraga itu menggunakan kearifan budaya lokal diimplementasikan ke dalam pelajaran PMBOK, terutama dalam gerakan senam. Nah itu mungkin seperti keinginan kepala sekolah kita seperti itu. Apakah kegiatan ini bisa kita laksanakan? Itu tergantung kolaborasi kita sebagai pendidik. Ini bukan hanya tugas dari guru olahraga, ya, karena kemampuan guru juga itu akan terbatas. Tanpa adanya kolaborasi antar guru, antar warga sekolah, kemungkinan besar program sebaik apapun itu tidak akan terlaksana. Nah, jadi intinya mari kita sama-sama untuk demi keberhasilan program yang telah dibuat oleh Kak Gali ini, saya rasa cukup bagus ya. Programnya sudah sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalankan. Itu ingin memerdekakan peserta didik, salah satu caranya dengan memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih senam apa yang mereka senangi, tapi kita sebagai pendidik harus bisa memanajerial bagaimana kesesuaian senam yang mereka inginkan itu dengan batasan usia-usia mereka. Nah itu kita juga harus memiliki ya kemampuan untuk manajemen sesuai tidak apa yang siswa inginkan dengan usia mereka. Saya rasa dari saya tambahan cukup sekian. Mungkin yang lain ada yang menambahkan, silakan. Ya, saya tarik kesimpulan dari semua masukan, dari semua saran, dari hasil diskusi kita hari ini. Ya, jadi kita semua ingin memajukan sekolah kita bersama dan dengan cara kita yang bermacam-macam. Gitu. Kalau program yang saya sampaikan hari ini tentang kemajuan bagaimana bagaimana peserta didik kita agar tetap bisa menjaga kebugaran tubuhnya, kesehatan tubuhnya, gitu ya. Semua masukan, semua saran yang telah
sampai di sini, gitu kan ya. Nanti kita lanjut lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri saja.